Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Aryani Putri dari Prodi Akuntansi 1 dengan NIM 23101155110034. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Pengertian kewirausahaan atau kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide inovatif, peluang, atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Menciptakan bisnis baru. Yang pertama, bisnis diciptakan oleh para pengusaha yang memiliki ide bisnis dan bersedia menginvestasikan uang mereka sendiri untuk mendukung ide tersebut. Yang kedua, ide-ide bisnis tidak hanya terbatas pada penemuan yang luar biasa, tapi juga banyak ide sederhana yang berhasil menciptakan berbagai bisnis yang sukses. Yang ketiga, kebanyakan bisnis merupakan revisi dari bisnis sebelumnya yang mengalami kegagalan. Berbagai sumber online untuk menciptakan suatu bisnis. Memulai suatu bisnis kecil dapat menjadi sebuah proses yang rumit. Akan tetapi, internet menjadikan proses-proses tersebut menjadi lebih mudah. Beragam situs memberikan saran mengenai memulai suatu bisnis. Informasi mengenai bantuan pemerintah, saran mengenai industri-industri khusus, pola-pola rencana bisnis, dan pembahasan mengenai isu-isu hukum dapat ditemukan dengan mudah, bahkan pendanaan juga dapat dilakukan melalui internet. Keuntungan menjadi pengusaha. 1. Dapat memperoleh keuntungan yang besar dari bisnis bandingkan bekerja untuk bisnis lain. 2. Dapat menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan menjalankan bisnis sesuai keinginan. 3. Memegang kendali sepenuhnya atas bisnis tanpa takut harus dipecat atau disalahkan. 4. Mendapatkan imbalan atas pekerjaan dalam bentuk laba yang lebih tinggi. Adapun kelemahan menjadi pengusaha. 1. Kemungkinan menanggung semua kerugian dalam jumlah besar dan kehilangan seluruh investasi bisnis. 2. Harus memastikan fungsi-fungsi bisnis berjalan dengan baik. Penghasilan yang diterima bergantung pada pengelolaan bisnis dari hari ke hari. 3. Dapat kehilangan sumber penghasilan jika bisnis tersebut gagal. Selanjutnya, profil pengusaha. 1. Toleransi risiko. Pengusaha harus bersedia menerima risiko kehilangan investasi bisnis mereka. 2. Kreativitas. Pengusaha harus mampu mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Inisiatif. Pengusaha harus bersedia untuk mengambil inisiatif dan memastikan ide mereka terlaksana. Mereka juga dapat menyadari adanya tantangan dan langsung berhadapan dengannya. Untuk mengambil inisiatif, para pengusaha perlu memiliki ambisi dan kegigihan. Menilai kondisi pasar. Kondisi-kondisi pasar yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Permintaan, 2. Persaingan pasar, 3. Tenaga kerja, 4. Kondisi peraturan dan perundang-undangan. Mengembangkan keunggulan kompetitif. Setelah pengusaha mengidentifikasi dan menilai pesaing-pesaing utamanya, mereka dapat mencari berbagai cara untuk meningkatkan atau paling tidak mempertahankan pangsa pasarnya. Mereka harus menilai segmen pasar untuk menentukan apakah mereka memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan-keunggulan penting. 1. Menghasilkan produk secara lebih efisien. Jika suatu bisnis baru dapat menghasilkan produk dengan mutu serupa dengan biaya yang lebih rendah, maka bisnis tersebut dapat memberikan harga yang lebih rendah dibanding para pesaingnya. Biaya produksi yang rendah biasanya berasal dari manajemen atau para karyawan dan proses produksi yang efisien. Kedua, menghasilkan produk yang bermutu lebih tinggi. Jika suatu bisnis baru dapat memproduksi produk bermutu lebih tinggi tanpa harus menanggung biaya berlebihan, maka perusahaan itu memiliki keunggulan kompetitif di atas pesaing yang lain. Dikatakan memiliki mutu yang lebih baik, antara lain produk tersebut dapat lebih mudah untuk digunakan, lebih tahan lama, atau memberikan jasa yang lebih baik. Menggunakan analisis SWOT untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Jadi, suatu bisnis baru dapat menggunakan analisis SWOT untuk menilai kekurangannya sendiri sekaligus juga peluang-peluang eksternal dan ancaman-ancaman yang dihadapinya. Analisis ini juga bermanfaat bagi bisnis-bisnis yang sudah berjalan menggunakan kekuatan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan mengurangi eksposurnya terhadap ancaman.
Mengembangkan rencana bisnis. Rencana bisnis atau business plan merupakan rincian terperinci mengenai bisnis yang diusulkan, termasuk uraian mengenai produk atau jasa, sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi, pemasaran yang dibutuhkan untuk menjual produk atau jasa, dan pendanaan yang dibutuhkan. Rencana bisnis hendaknya jelas dan harus dapat meyakinkan orang lain. Jika investor dan kreator tidak meyakini rencana bisnis, mereka tidak akan memberikan dananya ke dalam bisnis. Manfaat rencana bisnis tidak hanya terbatas untuk membantu pengusaha dan mendukung pembukaan bisnis, melainkan rencana tersebut juga digunakan sebagai panduan dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis di sepanjang usia bisnis. Suatu rencana bisnis yang lengkap biasanya mengandung penilaian mengenai satu lingkungan bisnis atau lingkungan ekonomi, lingkungan industri, dan lingkungan global. 2. Rencana manajemen atau struktur organisasi dan produksi dan SDM. 3. Rencana pemasaran atau pasar target, karakteristik produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi. 4. Rencana keuangan atau bagaimana bisnis didanai, beban bunga, dan kelayakan penciptaan bisnis. Manajemen risiko oleh pengusaha. Risiko bisnis atau business risk adalah adanya kemungkinan kinerja suatu bisnis akan lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya karena eksposur terhadap kondisi tertentu. Sebagai pengusaha bisnis harus mempertimbangkan sumber-sumber risiko bisnis yang dapat menyebabkan bisnis mereka memberikan kinerja yang buruk. Beberapa bentuk risiko untuk meliputi 1. Ketergantungan bisnis yang sangat tinggi pada suatu pelanggan. 2. Ketergantungan pada satu pemasok. 3. Ketergantungan pada seorang karyawan. 4. Eksposur terhadap risk atau kebocoran keamanan melalui hacking, jaringan, virus, dan pencurian data. Sekian video presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.